Hebatnya Demokrat bisa korupsi secara legal. Mantep. Cerita soal pembangunan Museum SBY Ani di Pacitan kini menimbulkan kontroversi. Karena belakangan muncul bocoran bahwa ada dana 9 miliar rupiah dari Kabupaten Pacitan kepada Yudhoyono Foundation guna pembangunan museum. Ini jelas praktek yang salah, menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, tapi dibuat seolah-olah untuk kepentingan wisata. Bagi saya, museum ini punya cerita yang sangat panjang dan rumit, lebih rumit dari kisah Gisel dan Gading. Sebelum SBY lengser, ada 3 kebijakan yang dibuat untuk kepentingan pribadinya. Yang pertama adalah fasilitas rumah bagi mantan presiden, yang kedua adalah soal perpanjangan kontrak Freeport, dan yang ketiga adalah Museum Pacitan. Jadi awalnya nama museum ini bukan SBY Ani, tetapi Museum Pacitan. Nah, nanti di dalamnya ada kisah SBY sebagai orang Pacitan yang menjadi Presiden Indonesia, tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata. Namun karena Presiden Jokowi nampaknya sudah paham dengan proyek dengan kepentingan terselubung itu, akhirnya rencana pembangunan tidak ditindaklanjuti atau dihambalangkan. Di Pacitan sendiri ada 2 proyek pembangunan yang mangkrak dan tak selesai di zaman SBY. Pelabuhan Niaga Pantai Gelon dan Bendungan Tugul. Nah, Presiden Jokowi lebih fokus pada 2 pembangunan ini dibanding mikirin Museum Pacitan yang rencananya akan diisi oleh cerita-cerita SBY. Sejak awal nampaknya SBY sudah curiga pada Jokowi bahwa rencana pembangunan Museum Pacitan itu tidak akan direalisasikan, tetapi SBY tetap percaya diri karena Pacitan adalah basis Demokrat. Maka dengan modal gelar ponakan SBY, Indarto bisa menang di Pilkada 2020 kemarin. Lewat Demokrat, SBY juga sukses mengamankan Jawa Timur dengan mengusung Khofifah Emil Dardak. Jadi meskipun pemerintah pusat tidak akan mendukung pembangunan museum tersebut, SBY masih punya Pemprov dan Pemkot setempat untuk upaya realisasi. SBY sebagai orang yang pernah menjadi presiden meskipun tidak bisa bekerja, terbukti punya banyak strategi jitu. Bagaimanapun kemenangan di 2024 dan 2009 adalah bukti bahwa dirinya ahli strategi. Begitu juga dengan Jawa Timur, SBY dan Demokrat sukses mencuri Khofifah dari PKB dan Emil Dardak dari PDIP. Kemudian digabungkan dan didukung oleh musuh bebuyutan Khofifah yang pernah kalah 2 periode yaitu Pak Dekarwo. Jadi setidaknya meskipun SBY sudah tidak jadi presiden, meskipun AHY gagal jadi gubernur, setidaknya di Jawa Timur dan Pacitan masih dalam cengkeraman Demokrat, sehingga pembangunan Museum Pacitan pun mestinya hal kecil saja yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh Demokrat. Dana 9 miliar rupiah yang baru diributkan itu hanya salah satu dari sekian miliar lain yang bisa dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya. Setidaknya untuk 10 tahun mendatang ada 2 periode, karena Khofifah baru jadi gubernur dan Indarto ponakan SBY juga baru masuk periode pertama. Kedua, dengan 2 kekuatan Pemprov dan Pemkot, SBY akhirnya mengubah rencana pembangunan museum dari yang sebelumnya dinamakan Museum Pacitan dan dibiayai oleh APBN menjadi Museum SBY Ani lewat Yudhoyono Foundation dan donasi. Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur tidak peduli kondisi negara sedang krisis COVID dan sedang melakukan alokasi besar-besaran untuk penanganan subsidi. Dana pembangunan museum tetap cair dan tak bisa diganggu-gugat. Dan jelang Pilkada kemarin, Khofifah sebagai Gubernur datang melakukan kunjungan ke Pacitan untuk menengok Museum SBY Ani. Tujuannya jelas untuk menaikkan posisi tawar ponakan SBY yang akan berlaga di Pilkada. Jadi tidak peduli itu adalah proyek pembangunan pribadi, dia sebagai gubernur tetap datang kunjungan. Dari sinilah kemudian muncul banyak kecurigaan dan pertanyaan, kenapa Khofifah tetap datang kunjungan padahal sudah tahu itu bukan proyek pemerintah. Sementara dia datang sebagai gubernur, setelah ditelusuri ketemulah anggaran 9 miliar dari Pemprov Jawa Timur itu. Jadi meskipun museum tersebut museum pribadi, tapi dananya dari APBD lewat yayasan milik SBY. Itulah hebatnya keluarga Yudhoyono, bisa melakukan korupsi tetapi tidak bisa ditangkap KPK. Mungkin karena sudah sangat berpengalaman selama 10 tahun berkuasa, jadi sudah paham cara mengecoh hukum. Lalu sekarang setelah dana 9 miliar itu diributkan, dengan polosnya Demokrat mengatakan SBY tidak pernah minta. Yaitu sama saja kayak perempuan yang hamil setelah dinikahi. Lalu seperempuan bilang, saya nggak pernah minta, tapi tiap malam tidur nggak pakai baju. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Alifur Rahman. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,